Tabea, salam budaya. Balik lagi di Torampe channel ini, Minahasa poinnya. Jadi di video kali ini, torang mau menelusuri salah satu kampung tradisi adat Minahasa Tonsea yang ada di Minahasa Utara, yaitu Wanua atau Kampung Laikip. Di sana banyak juga peninggalan-peninggalan situs budaya Minahasa, leluhur Wanua Laikip, berupa waruga makam tua atau makam yang terbuat dari batu. Dari sejak dulu kala, Wanua ini atau kampung ini aktif menjalankan tradisi Minahasa, yang dimana orang-orang Tonsea menyebutnya dengan Dumia Wanua, atau artinya adalah pembersihan kampung. Jadi Wanua Laikip ini sudah melaksanakannya itu sejak dulu kala, upacara adat ini. Tetap ikuti video ini. Mari sama-sama kita melihat Wanua Laikip dan cerita singkat sejarah Wanua Laikip. Wilayah Desa Laikip terletak sekitar 1 km dari pusat kecamatan Dimembe, atau sekitar 5 km dari pusat ibu kota Kabupaten Minahasa Utara. Desa ini memiliki luas wilayah 425 hektar, dengan batas-batas sebelah utara dengan Desa Dimembe, sebelah selatan dengan Desa Matungkas, sebelah timur dengan Gunung Kelabat, dan sebelah barat dengan Desa Paniki Atas. Alkisah pada pertengahan tahun 1775, 3 dotu yang berasal dari desa Kumelemboy sepakat menyiapkan bekal untuk 3 hari perjalanannya mencari tanah yang akan dijadikan Wanua. Ya, jadi sekarang torang ada di kompleks kuburan Wanua Laikip atau Desa Laikip. Jadi di sini banyak juga situs budaya berupa waruga atau makam tua leluhur Minahasa tempo dulu. Ya, tetap ikuti orang pe video, orang mau telusuri, mau lihat itu waruga-waruga yang ada di Wanua Laikip ini. Ketiganya bernama Opo Ngangi, Opo Wulur, dan Opo Matindas. Mereka berjalan menuju utara. Dalam perjalanan, yakni sekitar 7 km, mereka mendapati mata air yang kecil. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah jarak kira-kira 1 km dari tempat persinggahan pertama, mereka berhenti lagi di suatu tempat yang dihimpit oleh 2 bukit. Tampaknya mereka mendengar alun-alun suara yang terdengar net-net. Pada waktu itu hari telah senja, mereka mencari tahu bunyi suara itu, sehingga mereka turun dari lembah dan melihat bahwa bunyi suara itu adalah bunyi air. Mereka pun memberi nama air itu adalah air Mapanget. Di tempat itu terdapat pula rerumputan tumbuhan daikit, sehingga mereka berkata bahwa mereka mendapat keluasan untuk mendirikan suatu Wanua yang langsung dinamai dengan Wanua Daikit. Oleh karena hari sudah mulai malam, mereka segera membuat satu pepondokan dan beristirahatlah mereka di situ. Itulah hari pertama. Ketika mereka akan tidur, Opo Matindas yang mahir menerjemahkan tanda-tanda burung, berkata bahwa mereka akan menunggu tanda-tanda dari burung Manguni pada kira-kira pukul 21 malam. Yang dikatakan Opo Matindas itu benar, mulai terdengar suara dari burung Manguni sehingga ia berkata bahwa maksud kita sudah terkabul. Pada kira-kira pukul 3 atau pukul 4 subuh, mereka pun mendengarkan kembali merdunya suara burung Manguni rondor sebagai tanda baik. Sepakatlah mereka di hari-hari selanjutnya membuat dena ataupun terung pondokan. Setelah pagi, mereka kembali mesu ke desa Kumelemboy untuk mengambil keluarga masing-masing dan pindah ke tempat yang baru. Mereka berjumlah 9 orang, semuanya telah berkeluarga. Mereka berunding dan berangkat bersama-sama dengan keluarga masing-masing.
Setibanya di tempat tujuan, mereka membuat satu rumah untuk mereka tinggal bersama-sama, kira-kira setinggi 4 meter dan tiang-tiangnya terdiri dari kayu-kayu yang besar dan dilengkapi dengan pagar keliling. Tujuan rumah setinggi ini dan pagar keliling untuk berlindung dari orang-orang jahat yang dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah rumah itu selesai dibangun, mereka berkebun dan setiap mata air yang mereka temukan selalu dikelilingi daun pohon daikit. Menurut informasi, ada 9 leluhur pertama yang membuka Wanua atau desa Laikit ini. 1. Opo Ngangi 2, Opo Wagyu 3, Opo Tuege 4, Opo Tuwaidan 5, Opo Matindas 6, Opo Wulur 7, Opo Marentek 8, Opo Kalesaran 9, Opo Wetik. Mereka mempunyai tugas masing-masing untuk menjaga dan membangun Wanua Laikit. Itulah cerita singkat mengenai desa atau Wanua Laikit yang ada di Sulawesi Utara, Minahasa Utara. Desa ini masih sangat kental dengan kebudayaan Minahasa, Tonsea khususnya. Sampai sekarang, masyarakat desa Laikit masih terus menjaga tradisi nenek moyang mereka. Desa ini terkenal dengan sebutan desa adat. Dan, desa Laikit adalah desa penghasil pepaya dengan kualitas baik. Banyak petani di desa ini membudidayakan pohon pepaya. Di perkebunan mereka, hampir dapat dipastikan bahwa di setiap pasar tradisional yang ada di kota Manado menjual pepaya dari desa Laikit. Desa Laikit merupakan desa semi kota karena desa ini memiliki akses yang strategis ke pusat kota. Desa Laikit memiliki peluang yang sangat besar dalam bidang pertanian dan perikanan, dikarenakan desa ini memiliki ladang pertanian buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian. Juga, ada penduduk memiliki kolam ikan yang digunakan sebagai sumber ekonomi. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Dari Wanua Laikit, kita bisa belajar untuk menjaga dan terus melestarikan budaya kita. Mari kita sama-sama melestarikan budaya nenek moyang kita. Jasa para leluhur kita sangat begitu besar. Dengan ketulusan hati, mereka memohon meminta kepada Tuhan agar memberikan tempat yang layak bagi mereka untuk didiami. Dan kesadaran itu yang membuat masyarakat desa Laikit masih menjaga dan terus mengingat akan perjuangan leluhur desa Laikit. Karena, desa yang kita diami sekarang, adalah buah hasil keringan perjuangan dari leluhur kita. Tetap semangat, tetap saling menopang. Pakatuan Pakalawiden. Salam budaya.